Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kepada kita semangat iman dan kesehatan. Iman dan sehat itulah yang membuat kita bisa hadir di rumah Allah pada malam hari yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan umur yang masih tersisa hendaknya selalu kita gunakan untuk mendulang pahala, selalu kita gunakan untuk melakukan amal soleh, biar terbukti bahwa kita bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan bisa berbuat apapun, sekecil apapun perbuatan itu, seringan apapun, kita tidak akan bisa mengerjakannya kalau seandainya Allah yang tidak mengizinkan. Walaupun hanya sekedar melangkahkan kaki. Al-Imam Al-Hasanul Basri pernah mengatakan bahwa kapan dia merasakan puncak imannya itu. Dia mengatakan salah satunya adalah ketika ia melangkahkan kaki kanannya, dia tidak bisa memastikan apakah kaki kirinya akan masih bisa melangkah atau tidak. Berapa detik jarak langkah kiri dan kanan itu? Sangat dekat sekali. Tapi ketika kaki kanannya melangkah, dia tidak bisa menjamin, memastikan apakah kaki kirinya akan masih melangkah atau tidak, kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Allah lah yang memudahkan kita pada maghrib ini. Allah lah yang memberikan kita semangat pada malam hari ini untuk duduk di sebuah majelis yang memang duduk di majelis itu perlu kesabaran. Kita kalau nggak sabar-sabar nggak akan duduk kita di majelis ini. Ada hal-hal yang barangkali lebih menyenangkan daripada mendengarkan ilmu. Ada hal-hal yang barangkali lebih membuat kita tertarik daripada duduk di majelis ilmu. Oleh karena itulah fadilahnya sangat luar biasa. Orang-orang yang duduk di majelis ilmu akan didoakan kebaikan oleh para malaikat Allah, bahkan oleh makhluk-makhluk yang ada, hattal hitanu fil bahar, sampai ikan yang di dalam lautan pun ikut mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang berada di majelis ilmu. Mudah-mudahan fadilah itu malam hari ini bisa kita dapatkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jangan pernah lupa untuk berselawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita yang selalu mengaku cinta kepada beliau, hendaknya kita mampu untuk membuktikan cinta itu. Cinta tidak boleh hanya sekedar hiasan bibir, cinta tidak boleh hanya sekedar lipstik saja, tapi harus ada fakta, bukti yang membuat kita pantas untuk disebut cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari bukti cinta itu adalah ketika kita mencintai apa yang beliau suka dan ketika kita membenci apa yang beliau benci. Semua yang disenangi oleh Rasul kita suka, semua yang dibenci oleh beliau kita benci.
Tapi kalau seandainya ada hal-hal yang Rasul benci tapi kita suka melakukannya, atau Rasul suka tapi kita malah abai dan tak mau melakukannya, ini cinta kita dusta. Cinta kita berarti bohong. Semua yang disenangi Nabi kita harus ikut menyenanginya, dan semua yang dibenci beliau maka kita harus ikut membencinya. Cinta seperti itulah yang disebut dengan cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan cinta itu bisa menyelamatkan kita di yaumul mahsyar. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Setelah kita menjalani ibadah puasa Ramadan sebulan penuh, dan sekarang insya Allah kita akan kembali melanjutkan kajian kita dengan tema fikih nawazil atau fikih kontemporer. Sudah lebih dari setahun barangkali kita bicara seputar teori nazariyah, teori yang berkaitan dengan fikih nawazil. Mulai dulu dari definisinya apa, sampai kemarin yang terakhir itu kita bahas adalah tahapan-tahapan dalam menyelesaikan fikih atau masalah-masalah baru yang terjadi dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, semua itu sudah kita bahas, dan mudah-mudahan kita masih bisa mengingatnya. Apalagi terkait dengan metode penyelesaian. Kalau seandainya terjadi masalah baru dalam kehidupan kita, bagaimana dan apa metode untuk menyelesaikannya? Ada 4 kemarin itu. Siapa yang masih ingat yang 4 itu? 4 metode menyelesaikan. Secara ringkas saja, tidak usah saya kasih hadiah. Dan hadiahnya buku fikih kontemporer memang. Ini adalah yang sudah kita kaji selama 1 tahun itu. Alhamdulillah Januari kemarin dicetak. Siapa yang bisa menyebutkan 4, saya kasih hadiah. Tapi saya kasih yang baru nanti. Ini sudah tidak ada plastiknya. Siapa yang bisa? 4 cara metode menyelesaikan. Baru kita masuk sini nanti. Enggak ada yang mau hadiah. Kayaknya malu-malu mau dapat hadiah ini. Mengembalikannya kepada dalil syar'i. Yang pertama, mengembalikannya kepada dalil-dalil syar'i yang mu'tabar. 2, mengembalikan kepada kaidah-kaidahnya. Kaidah fikih. Mengembalikannya kepada kaidah-kaidah fikih. Yang ketiga, kaidah dan konsep mengembalikannya kepada konsep baru usul. Takhrijul furu' alal usul, atau yang lebih ringkas sebut saja mengembalikannya atau menyelesaikannya melalui kaidah-kaidah usul. Terakhir mengembalikannya kepada maqasid syariah. Jadi ada 4. Ada 4 cara. Berarti mencatat. Dan kita hargai memang mencatat itu. Karena ilmu itu harus dicatat. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduh. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Faminal hamakati an tasida ghazalatan wa tatrukuha bainal khalaiqi taliqah. Ilmu itu bagaikan hasil buruan, dan mencatat ilmu itu sama dengan menambat hasil buruan. Tambatkanlah hasil buruan itu dengan tali yang kokoh. Alangkah bodohnya seseorang yang berhasil memburu seekor rusa,
wa tatrukuha bainal khalaiqi taliqah, lalu ia biarkan saja rusa itu bebas setelah berhasil dia buru. Jadi capek dia memburu seekor rusa, dapat dia. Setelah dapat rusa itu tidak diikatnya. Minal hamakah, itu adalah bentuk kebodohan. Nanti kasih dia satu buku yang baru. Saya tidak mau ngasih yang ini, soalnya nggak ada plastik lagi. Ini saya sudah bolak-balik untuk mengulang-ulang baca, ternyata masih ada aja yang kadang salah tulis, salah apa dari hasil percetakan, tapi insya Allah nanti yang baru dikasih. Dan saya ingatkan memang mencatat itu sangat penting sekali, karena apa yang kita dapatkan dalam majelis ilmu, ya tidak semuanya akan kita ingat sampai keluar kita dari majelis itu. Dan kalau seandainya kita lupa, kita bisa kembali. Kecuali kalau seandainya kita mirip-mirip sama Imam Bukhari, mirip-mirip sama Imam At-Tabrani. Imam At-Tabrani dulu tidak nulis dia, tidak ada dia nulis, dengar semuanya. Imam Bukhari juga tidak. Sampai di rumah ditulis ulang semua oleh dia yang apa yang didengar di masjid tadi. Sampai orang-orang yang menulis dalam majelis minta benarkan kepada dia yang tidak menulis itu. Kan ada orang nulis kan? Imam Tabrani tidak nulis dia, tapi yang nulis ini ngadu ke Imam Tabrani, ini benar tidak nih yang saya tulis ini? Dia benarkan, ini salah, ini tidak, ini benar, ini salah. Padahal dia tidak menulis. Nampaknya ini sedih banyak Imam Bukhari itu. Banyak Imam Tabrani kayaknya di majelis ini. Tapi mudah-mudahan hadir di majelis ilmu saja sudah merupakan sebuah kebaikan yang luar biasa, yang mudah-mudahan ini benar-benar bisa menjadi wasilah nanti untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Mudah-mudahan tempat-tempat ini menjadi saksi nanti bagi kita di akhirat kelak, bahwa kita pernah bermajelis, kita pernah menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu adalah perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik ikhwati fillah, jadi 4 tadilah cara bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah baru, sehingga tidak ada satupun masalah yang tidak bisa dijawab oleh Islam. Siapa yang bisa menjawabkannya, siapa yang bisa menjawabnya, itulah para ulama. Ada orang-orang yang benar-benar dimuliakan oleh Allah dengan ilmu yang diberikannya, karena ilmu itu diberi oleh Allah. Ilmu itu tidak bisa datang-datang gitu saja. Mohonlah kepada Allah agar diberikan ilmu. Dalam ayat kan itu kan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat kemuliaan orang-orang beriman dan orang-orang yang utul ilma, yang mereka diberikan ilmu. Kalau diberikan ilmu berarti ada yang memberi. Siapa yang memberinya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah kita harus meminta terus agar ditambah ilmu itu oleh Allah. Dan Rasul tidak pernah dia minta tambah harta. Tidak ada doa Nabi, ya Allah tambah harta saya, tidak ada. Kalau untuk harta, Rasul minta keberkahannya, biarlah sedikit tapi berkah. Yang Rasul minta tambah itu adalah ilmu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kalau ilmu, barulah Rasulullah SAW minta agar ilmunya bertambah terus. Karena ilmu akan memberikan kemuliaan nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan ilmu itulah bisa kita selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Baik, ikhwati fillah, karena teori-teori fikih nawazil itu sudah selesai kita bahas, maka kita akan pindah lagi kepada berbagai masalah-masalah yang terjadi. Nanti bisa beberapa kemungkinan caranya. Pertama ya dengan slide seperti ini, atau cara yang kedua kita bawa betul buku fikih kontemporer itu yang ditulis oleh ulama-ulama Arab yang benar-benar ulama. Kalau ini kan tidak ulama yang nulis ini kan, ini anak-anak kecil ibaratnya yang nulis. Tapi ada buku-buku yang benar-benar bicara fokus tentang fikih kontemporer itu. Umpama
ada masalah-masalah fikih kontemporer al-muta'alliqa bil ibadah. Masalah-masalah kontemporer yang berhubungan dengan ibadah. Ada pula masalah-masalah kontemporer yang berhubungan dengan al-muamalah. Saya juga punya buku, ada judulnya Al-Masail Al-Mu'asirah fi Az-Zakah. Jadi masalah-masalah kontemporer yang ada dalam masalah zakat. Ada bukunya, tidak terlalu tebal, tapi ia memuat di situ berbagai masalah-masalah baru dalam masalah zakat. Ini masalah-masalah yang ada pada slide kita dan yang sudah kita sampaikan dalam pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, sesungguhnya cuplikan-cuplikan dari apa yang ada pada buku itu. Dan ternyata benar-benar luas persoalan agama ini. Kalau kalau benar-benar kita coba ingin menggali berbagai masalah yang terjadi. Dalam setiap bab fikih itu saja ada masalah barunya. Dalam bab taharah ada masalah barunya. Ini nanti akan kita coba lihat malam hari ini. Masalah taharah. Umpamanya apa? Daur ulang air limbah menjadi air bersih. Apa hukumnya? Air limbah sudah kotor, tapi karena kecanggihan ilmu pengetahuan teknologi, air limbah itu bisa kembali didaur ulang lalu menjadi bersih. Boleh enggak berwudu itu pakai air itu? Boleh enggak kita jadikan untuk apa yang kita minum dan apa yang kita makan, kita masak? Padahal berasal dari limbah. Nah, itu hubungannya sama taharah. Kalau kita buka buku-buku fikih klasik, kita temukan apa media untuk bersuci. Ada air, ada tanah, ada tisu, ada daun. Kalau Rasul dulu pada masanya ada batu. Istinja dulu pakai batu. Kata Rasul, "Izastanja ahadukum falyastanji bi thalathati ahjar." Kalau kalian beristinja, istinjalah dengan 3 batu. Jangan dengan 1 batu saja, tapi dengan 3. Itu sunnahnya. Berarti batu sebagai media. Dan kata Rasul, jangan beristinja dengan menggunakan tulang. Gak boleh beristinja dengan tulang. Fa innahu ta'amu ikhwanikumul jin. Karena tulang itu adalah makanan dari saudara-saudara kalian dari golongan jin. Jadi tulang itu makanan dari jin. Maka kalau makan ayam nanti nggak usah makan tulang-tulangnya itu. Marah jin nanti. Kalau ada orang udah mulai udah lain pikirannya, mungkin karena memakan makanan jin itu. Makanan kita aja kita makan. Jadi itu berdasarkan kepada hadis. Tapi ada sekarang persoalan, bisa ndak taharah membersihkan najis dengan uap? Ada jenis pakaian yang kalau pakai air dia mungkin akan merusak pakaian itu. Umpamanya yang terbuat dari sutra. Ada pakaian-pakaian yang terbuat dari sutra. Kalau pakai air itu kemungkinan akan merusak. Lalu diganti dengan, kalau dalam buku itu istilahnya kalau nggak salah bukhar, dengan asap atau uap. Uap kan panas kan? Bisa enggak itu sebagai ganti air untuk membersihkan, menghilangkan najisnya. Nah, itu bentuk-bentuk dari masalah-masalah baru. Itu dalam bab taharah. Nanti dalam bab salat, apalagi dalam bab puasa, dalam bab zakat. Ada satu persoalan yang dibahas oleh para ulama, boleh hendak uang zakat digunakan untuk melunasi hutang si mayit. Jadi uang zakat dijadikan untuk melunasi hutang si mayit. Berarti yang menerima itu si mayit. Padahal yang menerima zakat harus orang hidup, orang mukallaf. Nah, sekarang digunakan untuk melunasi hutang si mayit. Kalau diserahkan ke ahli waris agar dilunasi, itu tidak ada masalah.
Karena berarti dia menyerahkan kepada orang hidup. Ini enggak untuk si mayit. Nah, sampai masalah itu dibahas oleh para ulama, dan ada pada buku yang tadi itu, yang dalam Al-Masail Al-Mu'asirah fi bab zakat tadi itu, masalah-masalah kontemporer yang ada dalam bab zakat. Jadi sangat berkembang. Begitulah tabiat dari kehidupan kita, bergerak terus, dia dinamis, masalah terjadi terus. Sementara Al-Quran jumlahnya terbatas, hadis Nabi takkan pernah lagi bertambah. Segitu-segitu aja lah hadis Nabi itu, karena Nabi sudah wafat. Tidak mungkin ada tambahan untuk hadis Nabi. Kalau ada hadis Nabi yang belum ditemukan, mungkin saja, mungkin ada di manuskrip mana, di maktutat mana yang orang belum pernah menemukan. Bisa saja. Tapi hadis yang baru yang datang dari Nabi tidak akan pernah ada lagi, karena yang mengucapkannya sudah tidak ada. Nah, ketika Quran tidak pernah bertambah, hadis juga tidak akan pernah bertambah lagi. Sementara masalah selalu bertambah, bahkan takkan pernah berhenti. Bagaimana cara menjawabnya? Disinilah pentingnya teori-teori yang kita pelajari selama ini, yang untuk menjawab masalah kontemporer. Baik, ikhwati fillah, coba kita lihat kembali kita kepada slide kita. Ada beberapa masalah yang ada. Saya kalau tidak salah yang 1, 2 ini sudah kita bahas. Iya apa enggak sebelum Ramadan? 1 sama 2 ya. 1 sama 2 itu operasi selaput darah. Nah, coba bayangkan operasi selaput darah, bisa itu. Jadi para pezina itu kalau dioperasi jadi gadis lagi. Operasi keperawanan. Begitulah canggihnya zaman sekarang. Lalu apa hukumnya? Jangan-jangan kemampuan untuk dioperasi itu membuat orang tidak ragu-ragu untuk berzina. Ya, ini kan udah bisa dioperasi lagi. Dilakukan lalu kemudian dioperasi lagi. Sampai akhirnya para ulama dalam muktamar dalam pertemuan-pertemuan ilmiah mereka membahas persoalan ini. Nah, diberikan solusi oleh mereka, diberikan jawaban. Karena itu bisa menjadi wasilah untuk mempermudah orang dan membuat orang semakin mudah untuk melakukan hal-hal yang terlarang. Karena seolah-olah ini solusinya. Akhirnya nanti kan dia tidak tahu kalau dia ternyata adalah orang yang berbuat zina, dan itu adalah haram. Wasilah yang menuju kepada haram hukumnya juga haram. Itu berdasarkan kaidah itu. Kullu ma yufdi ila haramin fahuwa haram. Semua yang menggiring kita kepada perbuatan haram maka menjadi haram. Coba ketika ada ayat la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Di situ bukan larangan jangan berzina, tapi jangan dekati zina. Maka maknanya adalah apa saja perbuatan yang bisa menggiring orang menuju perzinaan, maka hukumnya menjadi haram berdasarkan ayat tadi. Karena berarti dia melakukan sesuatu yang mendekatkan dia kepada perbuatan zina. Kenapa agama melarang ikhtilat? Apa itu ikhtilat? Ikhtilat itu berdua-duaan laki-laki perempuan tanpa ada mahram. Dilarang oleh agama. Kenapa dilarang? Yufdi ila zina. Karena menggiring kepada perbuatan yang lebih parah daripada sekadar dekat-dekatan. Nah, itu sebagai wasilah. Nah, dikarenakan oleh operasi tadi bisa menggiring orang untuk mempermudah melakukan yang terlarang, maka para ulama mengatakan itu hukumnya tidak boleh, haram. Diberikan argumentasi oleh ulama-ulama yang lain. Bukankah persoalannya bukan hanya pada perzinaan? Ada orang yang pecah selaput darahnya karena kecelakaan. Ada orang yang selaput darahnya pecah mungkin karena mengangkat yang berat. Terjatuh dia mungkin kecelakaan, entah jatuh dari motor, itu bisa menyebabkan
pecah selaput darah. Sekarang orang-orang yang seperti itu boleh enggak? Mulai berkembang. Karena yang tabiat fikih kontemporer ini yang berkembang gitulah terus masalahnya. Dan para ulama dengan kecerdasan mereka terus memberikan jawaban. Orang-orang seperti tadi boleh atau tidak? Atau orang yang diperkosa, wal'iyadzubillah, dia tidak pernah menginginkan itu. Dia sebagai orang terkenal sebagai orang yang baik, tapi terjadi pada dia hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Boleh tidak dia lakukan operasi seperti itu untuk menjaga nama baiknya? Karena nanti dia orang yang terus pakai jilbab, orang yang sehari-hari terkenal baik, pas nikah tahu suaminya ternyata dia tidak lagi. Jangan-jangan itu membuat rusak nama dia. Oh, ternyata dia begini. Di sini ada argumentasi oleh para ulama sehingga kalau seandainya memang ada unsur-unsur positif yang akan didapatkan, ada di antara ulama yang membolehkan untuk melakukan operasi selaput darah. Nah, itu semua dikaji oleh para ulama. Masalah kedua saya kira ini juga sudah pernah kita bahas, hukum operasi kelamin. Operasi kelamin lagi kan? Juga bisa oleh ilmu pengetahuan, oleh teknologi. Begitulah canggihnya zaman kita. Jadi zaman modern ini memang ciri-cirinya seperti tadi, kemajuan ilmu dan teknologi. Hal-hal yang tak pernah terjadi pada masa dahulu, hari ini bisa terjadi, bisa oleh kemampuan ilmu dan teknologi yang dimiliki oleh anak manusia, sehingga ia juga berpengaruh nanti kepada hukum-hukum fikih. Kelamin aja bisa dioperasi, yang laki-laki bisa menjadi perempuan. Nah, dibagi-bagilah oleh para ulama operasi seperti itu. Ternyata kebanyakan itu hukumnya menjadi sesuatu yang diharamkan karena merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada hal-hal yang dibolehkan. Operasi, bukan operasi kelamin dalam artian merubah, tapi yang dibolehkan itu adalah ketika tujuannya adalah untuk menyempurnakan fungsi. Dia tidak berubah. Contohnya apa? Ada orang yang lahir dua kelamin, satu berfungsi, satu tidak. Boleh tidak yang tidak berfungsi ini dioperasi agar jelas status dalam kehidupan dia? Karena memang dua diciptakan oleh Allah. Dia ditakdirkan seperti itu, terlahir satu berfungsi, satu tidak. Atau ada dua kelamin dia, tapi di perutnya ada rahim. Kira-kira kita menghukumkan dia laki-laki atau perempuan? Perempuan, karena yang ada rahim hanya sekarang dioperasi, dibuang jenis yang satu ini agar jelas status dia sebagai seorang perempuan. Nah, kalau seandainya tujuannya adalah untuk memperbaiki fungsi, itu ada di antara ulama yang memang membolehkan, tapi bukan sengaja untuk merubah laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Itu dihukumkan haram oleh para ulama. Karena betapa banyaknya nanti masalah yang muncul ketika dia benar-benar sudah berhasil dioperasi. Banyak sekali masalah yang muncul. Awalnya safnya di sini. Nanti kalau sudah dioperasi, dia safnya harus pindah ke sana. Nanti dia kalau meninggal, yang memandikannya siapa? Laki-laki kah atau perempuan? Bingung kita dibuatnya. Jadi kalau melanggar perintah Allah itu pasti membuat kita menjadi sulit. Oleh karena itu, jangan coba-coba langgar perintah Allah kalau tidak ingin sulit dalam kehidupan kita. Setiap kita melanggar perintah Allah pasti membuat kita sulit. Kalaupun ada kenikmatan yang dirasakan, itu kenikmatan yang sifatnya sangat sementara saja. Sebentar hilang kenikmatan itu, yang tersisa adalah kesulitan demi kesulitan. Baik, coba kita lihat pada poin yang ketiga, ini daur ulang air limbah menjadi bersih. Dulu kita bahas
Yang pertama sekali untuk menyelesaikan masalah kontemporer, kita harus punya tasawur. Tasawur al-mas'alah. Apa tasawur al-mas'alah itu? Kita harus tahu dulu seperti apa sih masalahnya itu. Tidak mungkin kita menjawab tanpa mengerti persoalan. Oleh karena itu langkah pertama, tahap pertama untuk menyelesaikan masalah kontemporer, tasawur al-mas'alah. Mesti kita tasawur dulu. Ada bayangan kita. Maka dalam kaidah fikih dikatakan al-hukmu far'un an tasawwurihi. Kalau ada orang berani menetapkan hukum, itu adalah gambaran dari bahwa dia sudah mengerti dari masalah itu. Tidak mungkin para ulama bisa menjelaskan satu hukum kalau dia tidak tasawur dulu dengan masalah yang terjadi. Substansinya seperti apa? Sekarang ketika dikatakan daur ulang air limbah, apa yang dimaksud? Seperti apa itu? Kita harus bedakan nanti air bersih yang berubah karena bercampur lalu menjadi kotor dengan air yang memang secara aini dia kotor. Apa contoh air yang secara aini kotor? Air pipis, air kencing, itu secara aini dia kotor. Yang dimaksud bukan yang ini. Kalau yang kotor seperti itu selamanya akan kotor. Oleh karena itu yang dimaksud dengan di sini nih, yang dibahas oleh para ulama ketika daur ulang itu adalah air bersih yang digunakan lalu kemudian air itu bercampur dengan sesuatu dan ia menjadi kotor. Air limbah awalnya bersih, tapi digunakanlah oleh rumah tangga untuk mencuci, mengalirlah dia ke limbahnya, ke paritnya. Atau air yang dipakai di perusahaan, pabrik, air bersih, lalu ada buangannya, ada air limbahnya, berasal dari air awalnya bersih. Nah sekarang air yang seperti itulah bisa tidak dikembalikan kesuciannya itu? Dan kalau seandainya sudah kembali kesuciannya itu, apakah ia memang dihukumkan benar-benar sebagai air yang suci atau tidak? Oleh karena itu yang pertama tadi bukan itu. Bukan air yang memang secara aini, secara materi dia kotor. Air kencing selamanya akan menjadi kotor. Tapi air bersih yang bercampur dengan air yang kotor bisa tidak kembali dibersihkan. Oleh karena itu kandungan kotornya itu persentasenya sedikit. Cuma dia sudah merubah. Kan air itu bisa berubah kan? Statusnya dari suci menjadi tidak suci kalau sudah berubah salah satu dari tiga warna, salah satu dari tiga hal. Ada warna, ada bau, ada rasa. Kalau berubah salah satunya, maka dari suci menjadi tidak bisa mensucikan. Walaupun ada yang dari suci tetap suci tapi tidak bisa mensucikan. Apa contohnya? Air kopi suci enggak? Pasti suci, kita minum. Orang kan sering ngajak ngopi-ngopi yuk katanya. Enggak mungkin dihukumkan tidak suci. Bahkan kalau ada yang salah-salah komentar di WA guru itu, kurang ngopi nih katanya. Dibilang kurang ngopi. Jadi dia suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Sudah berubah. Boleh enggak air kopi pakai berwudu? Enggak boleh, karena tidak lagi mensucikan. Terlalu mewah kalau berwudu pakai air kopi. Nah, tapi ada nanti yang perubahannya itu dari suci menjadi tidak bisa mensucikan lagi, dan dia bahkan bukan lagi sebagai air yang suci. Tapi berubah menjadi air yang bernajis. Jadi perubahan tadi itulah ketika sudah berubah menjadi air limbah, apakah mungkin kembali untuk didaur ulang? Ini yang dibahas oleh para ulama. Dalam hal ini ada dua pendapat para ulama. Dalam buku ini dibahas sebagai masalah yang pertama itu oleh jumhurul ulama
mayoritas para ulama kontemporer itu mengatakan air yang memang sudah didaur ulang dan ketika statusnya sudah berubah menjadi air suci kembali, tentu sebagai secara ilmu pengetahuan tentu bisa diukur, dan kalau memang dia sudah kembali menjadi air yang suci, maka status kesuciannya itu sama berarti dengan kesucian seperti semula. Boleh dipakai berwudu, boleh dipakai mandi, boleh dipakai untuk diminum atau digunakan untuk sesuatu yang memang menjadi keperluan seperti keperluan rumah tangga. Itu oleh jumhur ulama. Kalau memang hasil dari daur ulang tadi sudah membuat air itu kembali menjadi suci. Tapi ada sebahagian kecil, termasuk diantaranya Bakar Abu Zaid, yang mengatakan tidak bisa, karena dia memandang dari sisi illat istikhbas dan istiqzar. Yang dimaksud dengan istikhbas dan istiqzar itu status aini materi yang memang kotor itu tidak mungkin dirubah menjadi bersih. Oleh karena itu sebagian kecil ada yang mengatakan tidak, sehingga dia tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh jumhurul ulama. Tapi dia berhadapan dengan mayoritas kan. Nah, salah satu yang tidak setuju itu namanya Bakar Abu Zaid. Bakar Abu Zaid ini bukan Nasr Hamid Abu Zaid, karena ada Nasr Hamid Abu Zaid, itu salah seorang dari Mesir, pindah ke Belanda, dihukumkan oleh ulama Mesir sebagai orang yang murtad karena menjadi tokoh liberal dia. Tapi dia di Belanda menjadi guru besar ulumul Quran, diangkat sebagai guru besar ulumul Quran. Itu Nasr Hamid Abu Zaid. Nah, yang tadi itu Bakar Abu Zaid. Dia yang mengatakan ya tidak setuju. Alasannya seperti tadi. Masa aini materi yang memang sudah dihukumkan kotor lalu berubah menjadi bersih. Tapi ya dibantah oleh jumhur ulama. Beda dengan ainul ma, yang air yang benar-benar secara materi kotor, dengan air bersih yang sudah berubah menjadi kotor. Oleh karena itu ditolak alasan dia, karena dia menganggap secara asal air itu kotor, padahal bukan. Oleh jumhur ulama, pada asalnya air itu bersih, hanya saja sudah bercampur dengan sesuatu yang kotor, maka berubah statusnya menjadi air yang tidak bersih lagi. Air yang berubah status tadilah yang ingin dikembalikan statusnya menjadi air yang bersih. Dalam tinjauan maqasidus syariah itu kan tinjauan dari sisi melihat kemaslahatan yang akan didapat, dan ini yang dijadikan alasan oleh para ulama kontemporer itu. Jadi pendekatan ulama kontemporer menggunakan pendekatan terakhir, pendekatan maqasidus syariah dalam menjawab persoalan daur ulang air limbah. Karena memang apalagi dalam kehidupan di kota-kota besar yang kadang-kadang memang begitu sulit untuk mendapatkan air yang bersih. Coba mendapatkan air yang bersih saja menjadi sesuatu yang sulit. Di kota-kota besar banyak seperti itu. Atau pabrik-pabrik yang memerlukan air yang bersih, kemudian air limbah pabrik itu sendiri didaur ulang dan kemudian digunakan kembali oleh pabrik yang sama. Itu sudah menjadi solusi oleh banyak perusahaan, sehingga dia tidak lagi memerlukan air yang lain, tetapi air yang tadinya sudah dipakai kemudian didaur ulang menjadi bersih, dan ketika sudah menjadi bersih, air itu juga yang kemudian dipakai. Sekarang pemerintah sudah mulai menganjurkan seperti rumah sakit dan lain sebagainya itu untuk melakukan daur ulang, sehingga apa yang dibutuhkan oleh rumah sakit itu diambil dari air yang didaur ulang kembali dari apa yang sudah mereka gunakan. Nah, jadi dikarenakan oleh ada kebutuhan terhadap itu, dan juga disebabkan oleh memang secara ilmu pengetahuan air itu sudah
dihukumkan sebagai air yang bersih, dapat dihukumkan sebagai air yang bersih, maka hukumnya dapat disamakan dengan hukum semula, maka boleh digunakan untuk berbagai keperluan-keperluan yang memang mengharuskan kita menggunakan air yang suci. Itu untuk masalah yang ketiga. Kita coba lihat yang keempat. Hukum menjawab azan melalui radio dan televisi. Apa hukumnya? Dengar kita suara azan di radio, kita di mobil nih. Dengar kita suara azan, kita putar radio. Dengar suara azan. Kata Rasul apa? Iza sami'tumul nida atau iza sami'tumul muazzin, kalau kalian mendengarkan muazzin yang sedang azan, falyaqul mithla ma yaqulul muazzin, maka hendaklah kalian ucapkan sesuai dengan apa yang diucapkan oleh muazzin. Sekarang dengar di radio, dengar di televisi. Maghrib kita lagi nonton berita, tiba-tiba RCTI ada azan atau RTV ada azan. Apakah azan itu menjadi sesuatu yang harus kita jawab, masuk dalam perintah Nabi tadi untuk dijawab atau tidak? Kalau kalau kita bawa kepada konsep fikih kontemporer, ada pembahasannya, diberikan pembahasan oleh para ulama. Dibedakan oleh para ulama, yang diperintahkan oleh Nabi untuk menjawab azan itu adalah ketika yang azan itu benar-benar orang, dan untuk menunjukkan masuknya waktu. Sekarang kaset orang atau enggak? Yang ada di kaset itu bukanlah azan yang sebenarnya, tapi hikayat sebuah azan. Mungkin yang azan sudah meninggal. Kadang direkam, kadang azan kori-kori terkenal yang pada masa dulu sangat hebat azannya, orangnya udah meninggal. Sekarang dengar kita azannya. Itu kata sebagian ulama, itu tidak muazzin. Karena orangnya udah meninggal, itu hikayat sebuah azan. Sehingga tidak perlu dijawab. Tapi kalau seandainya ada orang yang azan, lalu disebarkan azannya itu melalui radio, siaran langsung. Umpamanya Ramadan, ada di An-Nur, azan di An-Nur. Disiarkan azan yang di An-Nur itu waktu maghrib itu di radio oleh RRI. Berarti itu muazzin. Dijawab. Itu masuk pada perintah Nabi tadi. Tapi kalau seandainya tidak, ini oleh, tapi bukan ijma' ini, bukan sepakat. Karena sebagian mengatakan walaupun itu kaset, tapi kalau memang tujuannya adalah untuk menunjukkan waktu sholat, maka boleh. Karena intinya adalah bukan pada orangnya, tapi suara yang memanggil untuk azan, untuk sholat. Nanti dikatakannya hayya 'alas shalah. Memang kita ingin sholat. Jadi ada dua pandangan. Yang satu mengatakan tidak, karena itu bukan muazzin. Tapi yang satu lagi dijawab masuk pada perintah Nabi tadi, karena memang untuk mengajak kita sholat. Tapi ada di antara azan nanti yang kita dengar yang memang tak perlu dijawab. Apa contohnya? Ada orang latihan azan, atau ada orang lomba azan, tampil pertama, tampil kedua, mau dijawab terus? Enggak kan? Nah, yang azan seperti tadi tidak dijawab, tidak masuk pada perintah Nabi, karena tidak ada hubungannya sama salat. Jadi kalau ada hubungannya sama salat, terdapatlah dua pandangan para ulama. Sebagian mengatakan tidak perlu, kecuali kalau memang disiarkan secara langsung, ada orang yang azan. Tapi kalau seandainya kita ambil pendapat kedua, jawab aja lah, kan itu kata-kata yang baik. Kalau memang itu sebagai ajakan untuk sholat, tidak mengapa kita jawab untuk mengambil mudah-mudahan mendapatkan pahala, karena memang kita menjawab suara yang sedang mengajak kita untuk sholat. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Barangkali dua masalah ini yang bisa kita bahas. Ini ada banyak masalah lagi seperti
menjamak sholat pasien sama dokternya ketika akan dioperasi, atau ada orang yang ingin cuci darah, boleh enggak jamak sholat cuci darah dan lain sebagainya. Nanti insyaallah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan majelis ini bermanfaat bagi kita bersama, bisa menambah ilmu kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk tetap istiqamah melaksanakan agamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.